وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat An-Nur dan kita sampai pada ayat ke-36 ya. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang perumpamaan cahaya keimanan yang ada dalam hati seorang mukmin ya. Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya ya, bagaimana permisalan cahaya keimanan dalam hati seorang mukmin yang Allah seperti mishkat yang dalamnya ada az-zujajah di dalam sebuah lampu yang terang benderang, satu tempat yang diletakkan sehingga cahaya tersebut ya sangat terang dalam hati seorang mukmin. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diagungkan atau diangkat, wa yudhkaru fiha ismuhu, dan dalam rumah-rumah tersebut disebut-sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, yang bertasbih di dalam rumah-rumah tersebut di pagi hari dan di petang hari, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu para lelaki yang mereka tidak terlalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai, bai'un, jual mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah, an dzikrillah, wa iqamis shalah, dari mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dari membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, mereka takut di hari di mana hati mereka dan pandangan mereka berubah-ubah, berbolak-balik. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah memberi balasan kepada mereka terbaik apa yang mereka kerjakan, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah menambah mereka dengan karunia-Nya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada hisab. Tapi kita akan bahas ayat ini sangat indah tafsirnya ya. Jadi Allah mengatakan fi buyutin, setelah Allah menyebut tentang cahaya iman pada seorang hamba, dalam hati seorang hamba, Allah sebutkan bagaimana orang yang beriman sangat mudah untuk beribadah. Bagaimana orang yang beriman sangat mudah untuk beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkaru fiha ismuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat, untuk ditinggikan ya, anturfa wa yudhkaru fiha ismuhu, dan disebut nama Allah padanya. Pada rumah-rumah tersebut. Baik, rumah-rumah ini banyak menafsirkan maksudnya rumah-rumah maksudnya masjid. Masjid-masjid Allah. Karena Allah menamakan Masjid Allah dengan Baitullah, Ka'bah disebut dengan Baitullah, dan Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang ingin masjid karena Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu masjid maksudnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rumah tersebut diidhafahkan kepada Allah untuk pemuliaan, maksudnya rumah ibadah, tapi rumah tersebut disebut dengan rumah Allah untuk memuliakan rumah tersebut. Sama seperti dikatakan naqatullah, ontanya Allah, itu adalah ontanya Nabi Saleh, tapi ketika onta tersebut disandarkan kepada Allah menunjukkan onta tersebut onta yang mulia ya. Jadi Baitullah maksudnya rumah yang milik Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang di masjid-masjid tersebut adzinallahu an turfa, Allah izinkan untuk ditinggikan. Ditinggikan di sini dua makna, baik secara konkret atau hissi kalau bahasa Arab, hissi, atau abstrak. Abstrak itu maknawi. Maksudnya apa? Masjid ditinggikan ya. Ditinggikan bangunannya, diperluas ya. Dibuat nyaman ya. Dimuliakan ya. Sehingga sampai Nabi SAW menyuruh masjid-masjid untuk dibersihkan. Rasulullah SAW juga menyuruh masjid untuk diberi harum-harum ya. Ya. Itu kebiasaan para salaf dahulu, mereka memberi wewangian di masjid. Sampai sekarang kalau kita di Arab Saudi ya, sering wewangian dijalankan di masjid ya, kayu gaharu ya. Jadi Nabi pernah memerintahkan untuk dibersihkan masjid-masjid. Kemudian juga sudah kebiasaan orang-orang Arab dahulu ya, mereka memberi wewangian di masjid-masjid, termasuk juga di Masjid Haram, Masjid Nabawi ya. Kemudian masjid tersebut ditinggikan, dimuliakan ya, diberi kenyamanan. Jadi kalau orang bikin masjid, kemudian diperluas, kasih AC, ini semua ibadah. Agar orang nyaman beribadah di masjid tersebut, misalnya dikasih karpet untuk menyamankan orang beribadah, dibersihkan ya. Makanya Nabi SAW menegur ketika ada Arab Badui yang kencing di masjid ya. Nabi SAW mengatakan, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sungguhnya masjid-masjid tidak pantas ya, di dalamnya untuk ada orang kencing di situ atau kotoran apapun. Makanya kalau ada bau yang tidak enak, Rasulullah SAW larang orang membawa bau tersebut ke masjid. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal basal wathum wal qurrath fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, maka jangan dekati masjid kami. Artinya menimbulkan bau yang tidak enak. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan aroma yang tidak enak tersebut sebagaimana anak Adam terganggu. Oleh karenanya masjid dimuliakan dengan dibersihkan, ditinggikan, dibuat nyaman masjid tersebut karena untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara maknawi ya. Jadi ditinggikan, diperluas, dibuat nyaman, dimuliakan, dibersihkan dan lain-lain ya, dipasang AC dan lain-lain. Ini semua bentuk meninggikan, memuliakan masjid. Secara abstrak yaitu dijauhkan dari hal-hal yang tercela di masjid, tercela atau mengganggu ya, mengganggu tujuan masjid, tujuan didirikan masjid. Seperti apa? Seperti Rasulullah SAW melarang mengumumkan barang hilang ya, dilarang mengumumkan barang hilang, dilarang apa? Diumumkan mencari barang hilang. Pengumuman mencari barang hilang. Pengumuman mencari barang hilang. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan, siapa yang mendengar ada seorang di masjid kemudian menyatakan dhalah, barang yang hilang, sungguhnya saya telah kehilangan ini, sungguhnya saya telah, barang siapa yang menemukan kembalikan kepada saya. Ini tidak boleh di masjid. Barang siapa yang melihat ada orang mengumumkan barang hilang, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, siapa yang melihat ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, falyaqul, maka ucapkanlah, doakan, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu kepadamu. Fa innal masajida lam tubna li hadza, sungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk mencari barang hilang. Tidak bangun untuk mencari barang hilang seperti ini. Yang orang kalau sudah barang hilang, orang akan seperti masjid tempat pengumuman untuk perkara duniawi, enggak ya. Ya. Seperti juga dilarang jual beli.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang melihat seorang jual beli di masjid, maka hendaknya berkata kepadanya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menjadikan perdaganganmu menghasilkan keuntungan. Jadi masjid harus dimuliakan, harus dimuliakan. Di antara bentuk pemuliaan masjid ya secara maknawi yang paling penting adalah dimakmurkan. Ini yang paling penting. Ditinggikan, yang paling penting adalah masjid dimakmurkan. Dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan Islami, dengan salat, dengan pengajian, dengan halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah Quran, masjid dimakmurkan ya. Orang beribadah, belajar ya di situ ya. Kalau ada rapat-rapat untuk kepentingan kaum muslimin, di masjid tidak jadi masalah. Semua untuk kemaslahatan kaum muslimin hendaknya dimanfaatkan masjid untuk diagungkan, dimanfaatkan sebagaimana tujuan masjid dibangun ya. Karena kita tahu bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berhijrah dari Mekah menuju Madinah, yang kegiatan pertama Rasulullah SAW kerjakan adalah membangun masjid, Masjid Quba, karena masjid adalah sentral bagi kaum muslimin ya, sentral bagi kaum muslimin untuk edukasi dan yang lainnya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuzkaru fiha ismuh, disebut nama Allah di rumah tersebut. Ini di antara tujuan masjid adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Ya, tegakkan wajah kalian pada setiap masjid dan berdoalah kepadanya dengan ikhlas ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, tegakkan wajah kalian di setiap masjid, itu beribadahlah di masjid, wad'uuhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas di masjid. Demikian juga firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah berdoa ya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid, kemudian ini keutamaan berzikir di masjid, belajar Quran di masjid. Ma jalasa qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah suatu kaum duduk di suatu rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka belajar baca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka belajar isinya, mereka belajar tafsirnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan bagi mereka. Mereka belajar ayat firman Allah, mereka pelajari. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaika, dan malaikat akan memenuhi mereka. Wa dzakaramallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat. Ini keutamaan belajar Al-Qur'an di masjid. Ya. Kita sekarang sedang belajar Al-Qur'an, sedang belajar tafsir, tapi tidak di masjid ya. Ya, di masjid lebih utama membaca ayat-ayat Allah, kemudian belajar tafsirnya, belajar hukum-hukumnya untuk diamalkan. Ini adalah bentuk mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah di dalam masjid ya. Jadi zikrullah di sini umum, wa yuzkaru fiha ismuh, disebut nama Allah, zikrullah atau menyebut nama Allah. Sini adalah umum ya, mencakup semua yang terkait dengan mengingat Allah. Di antaranya misalnya berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Semua zikir-zikir, kita berzikir duduk di masjid, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk ibadah berzikir. Kemudian misalnya baca Al-Qur'an, juga di antara ibadah yang sangat agung. Kemudian tadi kita membaca tafsirnya, memahami tafsirnya, tafsir. Di antaranya belajar fikih,
Semua yang terkait dengan untuk mengagungkan Allah, mengingat Allah. Kita belajar fikih, kita belajar tentang bagaimana mengingat Allah, karena tujuan kita belajar fikih untuk beribadah. Maka semua jika dikerjakan di masjid adalah bentuk dari ayat ini, penerapan dari ayat ini, wa yuzkaru fiha ismuh, yang di mana di masjid disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan waktu petang, ya. Bertasbih di masjid-masjid di waktu pagi dan petang. Taib. Siapa yang bertasbih? Di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Siapa yang bertasbih? Disebutkan pada ayat berikutnya. Karena apa? Karena di situ ada fa'ilnya atau subjeknya, subjek predikat objek, fa'il atau subjek, disebutkan pada ayat berikutnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang mereka tidak terlalaikan untuk mengingat Allah, tidak terlalaikan dengan jual beli, dengan berjualan dan yang lainnya. Kenapa fa'ilnya di subjeknya diakhirkan? Karena subjek tersebut memiliki sifat yang mulia. Jadi kalau bahasa kita, bertasbih di dalam masjid ketika pagi hari dan siang hari orang-orang yang. Jadi ketika sifat subjek tersebut memiliki sifat yang panjang, maka ditunda pada ayat berikutnya. Tunda pada ayat berikutnya itu lebih pas, ya, dalam tata bahasa Arab, ya, sehingga diakhirkanlah fa'il atau subjek tersebut karena subjek tersebut memiliki sifat yang panjang. Tapi kita bahas dulu, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih di dalamnya dalam rumah-rumah Allah tersebut, di masjid-masjid Allah, bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan petang hari, ya. Pagi hari dan petang hari. Apa maksudnya di pagi hari dan petang hari? Dan apa maksudnya tasbih? Tasbih di sini, bertasbih di sini ada khilaf, ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah salat, ada yang mengatakan zikir tasbih, karena dalam Al-Qur'an terkadang tasbih maknanya adalah salat, seperti wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, maksudnya salat subuh dan salat asar. Jadi tasbih dalam istilah syariat terkadang maknanya adalah salat, ya. Yusabbih, Rasulullah yusabbih, yaitu terkadang maksudnya sedang salat. Oleh karenanya makna tasbih sini ada dua pendapat. Yang mengatakan tasbih bertasbih subhanallah, subhanallah. Namun yang lebih kuat bahwasanya yang dimaksud adalah salat, ya, dimaksudlah salat, karena tasbih dalam Al-Qur'an sering dimaksudkan adalah salat. Nah, salat apa di pagi hari dan di sore hari? Ada yang mengatakan mencakup salat fardu 5 waktu, ada yang mengatakan 2 waktu, yaitu salat subuh dan salat asar, ya. Ada yang mengatakan salat subuh yang al-ghudu di pagi hari maksudnya salat subuh, adapun petang hari mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, maksudnya salat 5 waktu. Ada yang mengatakan bil ghuduwi maksudnya salat duha, salat sunnah, ya. Intinya mereka menggunakan masjid untuk beribadah kepada Allah dengan salat fardu maupun salat sunnah, ya. Mereka melakukan salat fardu maupun salat sunnah di masjid, padahal mereka adalah orang yang penuh dengan aktivitas perdagangan, namun perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai, ya. Ada yang mengatakan termasuk kalau kita maknakan dengan zikir, maksudnya zikir pagi petang, berzikir pagi petang, karena kalau kita berzikir pagi petang kita akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berzikir pagi petang di masjid juga bagus, ya. Di antaranya salat. Namun Allah alam bisa pendapat yang lebih kuat, maksudnya yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal, maksudnya salat. Jadi mereka
perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai dari salat. Mungkin Nah, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya yang menjelaskan tentang subjek yang tadi tidak disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah ya, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafun yawman tataqallabu fihim yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Tapi di sini Allah mengatakan siapa yang bertasbih tersebut yang salat di masjid adalah para lelaki yang tidak terlalaikan, yang tidak melalaikan mereka, yang tidak membuat mereka lalai, membuat yang perkara-perkara berikut tidak membuat mereka lalai, yang mereka tidak lalai dari tidak lalai dengan apa, perdagangan, tijarah itu jual beli untuk dapat untung atau jual beli. Kemudian bai' itu menjual. Dua perkara ini tidak membuat lalai. Dari apa? Dari mengingat Allah, dari mengingat Allah. Kemudian mendirikan salat, kemudian bayar zakat. Nah, ini Allah sebutkan tentang sekelompok orang yang sangat hebat. Allah puji mereka, yang mereka ini bukanlah orang yang cuma nongkrong di masjid, tidak bekerja, tidak berdagang, ya. Karena tentunya setiap kita lelaki punya tanggung jawab ya untuk menunaikan kewajiban nafkah anak istri. Ya, makanya orang yang di masjid terus tidak ada kerjaan tentu dilarang, ya, tidak seperti itu, kecuali mereka memang tidak mampu, lain halnya, ya. Seorang harus berusaha. Yang Allah puji di sini adalah orang-orang yang mereka bekerja, menjalankan kewajiban yang lain, menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak istri, menafkahi keluarga, dan mereka sedang sibuk-sibuknya dengan jual beli dan perdagangan, ya. Di sini tajirah maksudnya jual beli, dan itu perlu konsentrasi. Apalagi kalau sedang terjadi transaksi, ya, ini sangat menarik. Ya, tapi ketika dikumandangkan adzan, makanya ada yang menafsirkan an dzikrillah, jual beli dan menjual tersebut tidak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah. Ada yang mengartikan sama dengan azan maksudnya. Kalau mereka dengar azan, mereka tinggalkan transaksi dan mereka pergi menuju masjid. Dan transaksi kalau orang sedang jual beli ini sangat lagi semangat untuk untung, tijarah, ya, membeli, dia butuh ini lagi, dia tawar, kemudian azan tidak jadi. Ketika dia jual, ada orang mau beli dengan harga yang tinggi, maka dia tahu azan, maka berhenti dulu, ya. Ini orang yang hebat. Kenapa diulangi bai'un di sini? Kalau tijarah artinya jual beli, kalau bai' maksudnya menjual. Karena menjual ini lebih fokus keuntungannya, kata para ulama, lebih spesifik. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah jual biasanya untung. Karena jualan biasanya untung. Untung di depan mata, ya.
Biasanya keuntungan di depan mata. Kalau jual beli masih beli, tapi kan dia belum jual kan. Tapi semuanya butuh konsentrasi. Orang beli barang dengan harga murah dia tawar, ini butuh konsentrasi. Kalau dia dapat barang dengan harga murah sudah kebayang untungnya, tapi untungnya belum langsung dieksekusi. Ketika jualan keuntungnya di depan mata, maka disebutkan secara spesifik lagi. Jual belinya, menjualnya tidak membuat dia lalai. Ya. Ini adalah dua hal yang faktor sangat ini dua hal ini ya. Dua hal yang sangat menghalangi orang ke masjid. Dan dikiaskan kepadanya segala kegiatannya. Karena sekarang kita tahu namanya kegiatan yang buat orang lalai bukan cuma jual beli saja ya. Semua yang menuju kepada sana ya. Rapat misalnya untuk mendapat keuntungan meskipun belum terjadi langsung transaksi. Rapat ya sudah, kalau rapat azan berhenti, kita sholat dulu ya. Sholat dulu ya. Kita mencari rezeki. Sekarang pemberi rezeki sedang manggil kita. Maha pemberi rezeki manggil kita, maka seharusnya kita menuju kepada panggilannya. Ya, terkadang manusia melihat sebab di depan mata, dia lupa bahwasanya rezeki yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hatinya bertawakal kepada Rabbul Alamin, yakin rezekinya dari Allah, apa yang dilakukan ini hanyalah sekedar sebab, harusnya mudah bagi dia. Ya, karena yang Maha pemberi rezeki menegur dia, berhenti dulu. Ya sudah. Allah kan melihat kita berinteraksi. Ya, beraksi yang kasih rezeki siapa? Allah. Yang menggerakkan hati orang untuk membayar dengan mahal, membeli dengan harga tinggi, tertarik dengan barang kita. Ternyata dibuka proyek-proyek yang lain, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terfokus pada sebab-sebab dunia di depan kita lupa kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ketika Sang Maha Pemberi rezeki memanggil kita, kita datang. Nanti yang menggerakkan semuanya, membuat kita berhasil, membuat kita sukses, Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ini dipuji oleh Allah, para lelaki ini. Meskipun faktor yang membuat mereka untuk tidak ke masjid sangat besar, namun mereka tetap meninggalkan. Mereka pergi ke masjid. Mereka tidak lalai perdagangan mereka, jual beli mereka, penjualan mereka, ya. Baik penjualan mereka tidaklah membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Zikrillah itu ada yang menafsirkan dari azan. Kalau sudah azan mereka berangkat ke masjid. Wa iqamis salat, untuk mendirikan salat, ini yang hebat. Bukan orang yang hebat adalah orang-orang cuma di masjid melulu, tidak ada kerjaan. Yang hebat adalah orang yang beraktivitas mencari nafkah, tetapi kemudian ketika datang panggilan dia pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Maha Pemberi rezeki, dia tahu dia berdagang dalam rangka orientasinya akhirat. Ya, kita beraktivitas orientasi kita akhirat, tatkala pemilik akhirat memanggil kita, kita datang. Ya. Wa ita'iz zakat, sehingga bisa menegakkan salat dan bisa bayar zakat, membuat mereka tidak lalai bayar zakat. Tapi timbul pertanyaan ya. Zakat di sini ada khilaf ya, ini zakat, makna zakat ada khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya ketaatan secara mutlak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki may yasha." Kalau bukan karunia Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang zakat, yaitu maksudnya yang taat kepada Allah. Walakinallahu yuzakki may yasha, tapi Allah menjadikan seorang taat kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini di antara diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya zakat sini maksudnya adalah dia taat kepada Allah. Artinya perdagangan yang dia lakukan, jual beli yang dia lakukan tidak membuat dia lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsir yang kedua, zakat sini adalah zakat yang yang merupakan rukun Islam. Dan ini pendapat cukup kuat, ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena memang biasanya salat digandingkan dengan zakat. Apalagi di situ ada kata ita'uz zakat wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Dan ini tidak dikatakan kepada ketaatan. Ada ita ya, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dan kata ita yaitu menunjukkan zakat yang dimaksud adalah zakat sebagaimana yang kita pahami, yaitu zakat rukun Islam. Faedahnya apa? Faedahnya bahwasanya zakat senantiasa bergandengan dengan salat, dan bahwasanya kemuliaan kepada Allah
bukan cuma diraih dengan perkara-perkara yang ada dalam masjid. Ya, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan juga di luar masjid. Ya. Seperti zakat, zakat tidak mesti dalam masjid, kita bayar zakat di luar. Artinya seorang beribadah kepada Allah di mana saja. Dalam masjid dia fokus beribadah, di luar juga kalau ada kewajiban maka dia kerjakan seperti bayar zakat, berbakti kepada orang tua, membantu fakir miskin, ini juga ibadah. Jadi di sini disebutkan zakat dua faedah. Pertama, zakat senantiasa bergandengan dengan salat ya. Jadi jangan kamu salat lupa bayar zakat. Yang kedua, isyarat bahwasanya kemuliaan, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah bukan hanya ibadah-ibadah dalam masjid, ada di luar masjid juga ibadah yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka lelaki ini tidak lalai dari mengingat Allah? Meskipun sibuk berdagang, begitu adzan mereka ke masjid, mereka mendirikan salat. Karena sebabnya yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ini sebabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka takut akan hari di mana berbolak-balik kolbu, jantung dan pandangan ya. Jantung dan pandangan. Itu hari yang sangat mengerikan. Karena mereka khawatir bertemu dengan hari tersebut sehingga mereka tidak lari dari akhirat. Mau sedang sibuk jual beli, mau sedang jualan, mau laku, begitu dipanggil oleh Allah mereka tidak peduli, mereka tinggal semua. Karena mereka takut mereka bertemu hari tersebut. Dan kita semua akan bertemu hari tersebut, hari yang sangat mengerikan. Hari di mana manusia dibangkitkan dalam kondisi yang mengenaskan, bertemu dengan pertanggungjawaban. Di setiap kita dituntut untuk bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, maka mereka pun takut ya. Apa yang dimaksud berbolak-balik jantung dan hati ya? Di mana hari tersebut hati dan penglihatan menjadi goncang. Ada yang mengatakan bahwasanya ya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Jarir dan yang lainnya, tafsir Ibnu Jarir Ats-Tsa'labi dan Al-Wasit lil-Wahidi, bahwasanya orang-orang dibangkitkan pada hari kiamat kelak di antara semangat untuk selamat, ingin selamat dari dahsyatnya hari kiamat, ingin masuk surga dari kebinasaan, dan juga khawatir binasa. Dalam hati mereka ada dua, ingin selamat tapi takut juga binasa. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya, bingung. Ya, ini yang membuat hatinya jadi goncang antara berharap dan takut, dan dia tidak tahu nasibnya. Demikian juga pandangan menjadi tidak stabil, melihat kanan, melihat kiri. Dia bingung dari mana dia akan dibawa. Apakah dia min ashabil yamin atau min ashabil shimal? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, wa ashabul shimal, apakah dia akan dibawa ke arah kanan menuju surga atau dia bawa ke arah kiri untuk menuju neraka jahanam? Kemudian juga mereka bingung, mana nih buku akan datang? Apakah saya akan menerima buku dengan tangan kanan atau saya akan menerima buku dengan tangan kiri, atau saya menerima buku dari belakang? Ya. Ini membuat mereka bimbang, gelisah. Hari yang menakutkan karena seorang tidak tahu bagaimana nasibnya ketika itu. Nah, orang-orang ini mereka takut dengan hari tersebut. Karena mereka yakin mereka akan bertemu dengan hari tersebut. Sehingga aktivitas yang mereka kerjakan yang benar-benar di depan mereka ada keuntungan, mereka tinggalkan karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut memang hari yang harus kita takutkan. Makanya Allah berfirman, "Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin." Peringatkanlah mereka tentang hari kiamat yang dimana jantung-jantung naik ke kerongkongan karena dalam kondisi ketakutan. Ya. Sehingga orang-orang ini hebat. Setelah itu Allah berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, ayat ke-38, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu.
wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah membalas mereka dengan terbaik apa yang mereka lakukan. Amal terbaik mereka, dengan amal terbaik mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambah dari karunia-Nya, dan Allah tambahkan balasan dari karunia-Nya. Dari karunia-Nya, ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Baik, jadi Allah mengatakan liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Jadi mereka demikian agar Allah Subhanahu wa, jadi mereka ketika dikumandangkan azan mereka pergi ke masjid, mereka beribadah, ya. Mereka tidak mikir dunia-dunia, mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, agar Allah membalas mereka dengan amal terbaik mereka. Ahsana ma amilu, di sini ada beberapa pendapat, ya. Kenapa disebut dengan ahsan, ya? Ahsana ma amilu, amal yang terbaik, amal yang terbaik. Maksudnya ada yang mengatakan amal terbaik mereka dibanding maksiat. Jadi orang punya maksiat, tapi Allah tidak sedang membalas maksiat mereka, tapi Allah balas amal yang terbaik. Yang maksiatnya bisa Allah ampuni, ya, atau Allah balas dengan sewajarnya, ya. Tapi ada yang mengatakan di sini amal maksiat mereka diampuni. Isyarat bahwasanya ini isyarat bahwa maksiat mereka diampuni oleh Allah. Karena Allah tidak balas. Karena tidak dibalas oleh Allah. Seorang, sebagaimana kita tahu, kalau seorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka maksiatnya akan tenggelam dalam melakukan kebaikannya, tidak dianggap. Makanya Allah mengatakan Allah akan balas amal terbaik mereka. Padahal kita tahu manusia tidak ada yang luput dari dosa. Dia pasti melakukan kebaikan dan dosa. Tapi ya Allah pilih adalah yang terbaik, itu ketaatan yang dia lakukan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya amal terbaik adalah ketaatan. Dan amal baik atau hasan maksudnya adalah perkara-perkara mubah, sehingga dipahami bahwasanya perkara mubah itu baik, namun tidak ada pahalanya, ya, karena yang Allah balas hanya yang terbaik, itu dari ketaatan. Adapun amal mubah seperti mungkin kita main, mungkin kita ngobrol, mungkin kita jalan-jalan lihat pemandangan, kalau itu bukan merupakan ketaatan, maka tidak ada balasannya, ya, perkara mubah. Yang Allah balas adalah perkara-perkara ketaatan, ya. Ada yang mengatakan ahsana ma amilu, maksudnya Allah balas lebih baik dari amal mereka, Maksudnya balasnya adalah surga. Surga jauh lebih baik daripada amal kita. Amal kita sangat sedikit, ya. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
raka'atal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh mau dikerjakan 2 menit, 3 menit, ternyata balasan jauh lebih baik. Jadi Allah balas dengan balasan yang terbaik, jauh lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Ini di antara apa namanya? Makna dari ayat ini. Kemudian wa yazidahum min fadli. Bahkan bukan Allah cuma balas, bahkan Allah tambah, ya. Allah menambah, ya. Ini menguatkan pendapat yang tadi bahwasanya apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu jauh daripada apa yang mereka duga, ya. Jauh daripada menambah, yaitu balasan pahala lebih dari yang diduga oleh orang yang taat. Karena Allah kasih tambahan, wa yazidahum min fadli, dan Allah beri tambahan dari karunia-Nya, ya. Dia sendiri sudah berhak mendapatkan ganjaran karena amal yang dia lakukan, bahkan ganjaran yang terbaik. Allah beri tambahan lagi. Allah beri tambahan lagi sehingga dia mendapatkan ganjaran di akhirat lebih daripada yang dia duga. Kemudian Allah berkata, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu memberi balasan rizki di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah memberi rizki di dunia maupun di akhirat, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia kita dapat rizki, di akhirat juga kalau masuk surga dapat rizki yang tanpa batas. Wallahu may yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Tanpa hisab. Apa maksudnya tanpa hisab? Tanpa hisab ini intinya adalah kinayah daripada jumlah yang sangat banyak. Tanpa ada hisab, tanpa perhitungan. Kalau bahasa kita tanpa perhitungan. Jadi dia mengatakan ini adalah kinayah dari jumlah yang banyak. Ada yang mengatakan maksudnya tanpa hisab, maksudnya tidak ada yang menghisab Allah. Menghisab Allah. Kita ini kalau mengeluarkan sesuatu, ya tentunya kita kadang ada yang mengawasi, terkadang kita perhitungan karena harta kita terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada makhluknya tanpa hisab. Kekayaan Allah tidak terbatas dan tidak ada yang menghisab Allah, tidak ada yang ngatur-ngatur Allah, terserah Allah. Mau kasih seberapa pun terserah Allah, tapi tentunya semua dengan hikmah. Semuanya dengan hikmah, ya. Ini makna daripada ayat yang sedang kita bahas. Di antara faedah yang bisa kita ambil, ya, selain yang sudah kita sampaikan, Allah mengatakan rijalun la tulihim, para lelaki yang dianjurkan untuk ke masjid, berbeda dengan wanita, ya. Wanita ibadah mereka kebanyakan di rumah, ya, dan ibadah mereka di rumah lebih afdal daripada di masjid. Beda dengan laki-laki. Laki-laki tadi Allah puji laki-laki yang ke masjid, yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Para lelaki yang mereka salat di masjid, yang perdagangan mereka, jual beli mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka lalai untuk salat di masjid. Makanya Allah sebut rijal, para lelaki. Wanita tidak. Wanita di rumah ngurus anak, ngurus suami. Keberadaan mereka di rumah sendiri merupakan ibadah. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian. Sehingga wanita harus sadar bahwasanya dia berada di rumah saja, kalau diniatkan karena Allah sudah argo pahala berjalan di rumah saja. Dia boleh keluar kalau ada keperluan. Bahkan salatnya di rumah lebih afdal daripada salat di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'i ma'allahi masajidallah buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang wanita-wanita untuk ke masjid, tetapi di rumah lebih afdal daripada di masjid. Artinya kalau lelaki ke masjid 27 kali lipat, perempuan di masjid sudah dapat 27 kali lipat. Tidak perlu dia ke masjid. Karena kalau dia ke masjid, dia akan dapat 27 kali lipat. Ternyata di rumah lebih afdal. Sehingga sebagian ulama memahami, kalau begitu wanita di rumah juga 27 derajat. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ingin 27 derajat harus pergi ke masjid. Kemudian juga dalil bahwasanya takut kepada Allah membuat orang semangat untuk beribadah. Kenapa tadi mereka sampai rela meninggalkan jual beli untuk pergi ke masjid? Kata Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena mereka takut hari tersebut. Mereka tidak pede masuk surga. Mereka khawatir mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mereka tidak ngerti apakah mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka tidak tahu mereka mau digiring ke arah kanan menuju surga ataukah mereka digiring ke arah kiri menuju neraka jahanam. Hati mereka berbolak-balik, bingung berharap untuk selamat tapi takut diazab. Mereka takut dengan hari tersebut, ya.
Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat orang-orang yang masuk surga karena rasa takut. Seperti ayat ini, ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub. Mereka takut kepada Allah. Demikian juga Allah berfirman, ya khafuna yauman kana syarruhu mustatira. Orang-orang penghuni surga mereka takut di hari di mana keburukannya tersebar. Ya, ada rasa takut. Rasa takut ini penting, ya. Ya. Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu ketika di dunia di tengah-tengah keluarga kami takut. Takut kepada Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah ini ibadah. Bahkan Allah pernah memaafkan seorang yang melakukan kesalahan. Dalam hadis yang panjang ketika seorang ingin takut karena dia banyak maksiat, dia wasiatkan kepada anak-anaknya, fa idza mitu faharriquni, kalau saya mati wahai anak-anakku bakarlah jasadku sampai aku jadi arang, kalau sudah jadi hitam, thumat hanuni, kemudian tumbuklah aku, ya, sampai aku menjadi debu, thumadruni fil yami wa firrih, kemudian tebarkanlah debuku di angin dan di lautan. La in qadara Allah alayya, kalau Allah mampu qadara Allah alayya, kalau Allah mampu bangkitkan aku, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahad minal alamin, maka Allah akan adab aku dengan adab yang sangat pedih. Artinya dia takut sehingga dia mewasiatkan jasadnya untuk dibakar, padahal enggak boleh dibakar, harusnya dikubur. Akhirnya dia dibakar oleh anak-anaknya, kemudian jasadnya ditebarkan. Tiba-tiba Allah menyuruh bumi untuk mengumpulkan kembali orang ini. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu, wahai bumi kumpulkan semua bagian dari tubuh orang ini. Debu-debu yang sudah jadi debu, jadi arang, proses kimianya kembali lagi menjadi manusia. Tiba-tiba hadir di hadapan Allah. Allah bertanya, ma hamalaka ala dzalik, apa yang buat kau berwasiat seperti itu? Kata dia, khasyataka ya Rabb, takut kepadamu, takut diazab olehmu. Maka Allah ampuni dia. Ya. Nabi yang berkata, ainani lam tamassahuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga di dalam peperangan. Jadi rasa takut itu penting. Sebagaimana dalam banyak ayat, kalau kita bicarakan ayat sangat banyak. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang bangun di malam hari salat malam, berdiri dan sujud, yahdharul akhirah, takut dengan hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan berharap dengan rahmat Allah, menggabungkan rasa takut dan berharap. Ini saya sampaikan ini untuk apa? Untuk membantu orang sufi ya, yang mengatakan jangan beribadah karena takut kepada Allah dan jangan beribadah karena berharap kepada Allah. Ini tidak benar. Kita beribadah karena takut dan berharap, ya. Raghaban wa rahaban, Allah puji para nabi yang mereka raghaban wa rahaban, mereka berharap dan mereka takut. Dan demikian ketika beribadah kita berharap karunia dari Allah dan kita takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kepada api neraka jahanam. Dan Allah menyuruh kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju rahmata rabbih, kita berharap rahmat Allah. Karena mereka mengatakan orang yang beribadah karena takut dan karena ingin dapat surga seperti ibadahnya pedagang. Kita bilang tidak demikian. Jangan kita menilai ibadah dengan akal kita. Syariat menyatakan takut adalah ibadah yang agung. Seperti mereka ini, yang menyebabkan para pedagang tadi bisa melakukan salat di masjid karena rasa takut kepada hari akhirat, tidak merasa pede dengan diri mereka, ya. Dan dia berharap, mereka berharap untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sudah sering bahas bagaimana para nabi Ibrahim berdoa untuk mendapat surga, para Nabi Muhammad SAW berdoa untuk dapat surga. Jadi ibadah kita dibangun di atas rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja. Ikhwan dan akhwat, majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita ketika melaksanakan aktivitas, jangan lupa aktivitas duniawi kita ingin cari rezeki. Nah, kalau ada panggilan dari Maha Pemberi rezeki, maka kita ikuti aturan Maha Pemberi rezeki tersebut. Allah yang akan mengatur rezeki kita, rezeki yang halal, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukankah kita mencari rezeki, orientasi kita akhirat, jangan orientasi kita dunia. Lihat mereka bagaimana para pedagang menjadikan perdagangan mereka orientasinya adalah akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Tidak ada pertanyaan? Oh, ada. Ada. Baik, silakan. Apa batasan larangan jual beli masjid? Sering anak dapati bawaannya masjid memiliki badan usaha sendiri dan menjual di halaman masjidnya. Apakah memang diperbolehkan?
Kalau perdagangan di luar areal masjid tidak jadi masalah ya. Bukan areal buat sholat. Kalau masjid itu adalah areal buat sholat, tidak boleh berdagang di situ karena masjid dibangun untuk ibadah bukan untuk jual beli. Tapi kalau masjid punya usaha di luar, di areal masjid, di pelataran masjid, bukan areal buat sholat, kemudian jualan di situ yang pemasukannya untuk masjid, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ini banyak ya, di Arab Saudi juga banyak ya, di Indonesia juga ada. Adapun jual beli di areal masjid, di areal sholat, buka lapak di tempat sholat, ini tidak boleh, tidak berkah ya. Ini adalah perkara yang dilarang ya. Sama termasuk jual beli dalam masjid adalah tawar menawar dalam masjid. Hati-hati kalau kita sedang di masjid kemudian kita jualan online, ada yang tawar menawar, jangan di masjid, keluar. Masjid bukan untuk kita tawar menawar jualan online ya. Jangan orang buka jualan online di masjid, jangan, dia keluar. Kamu ke masjid untuk ingat Allah, bukan untuk dagang. Sudah waktunya pemberi rezekimu, kau fokus untuk beribadah kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Jadi hati-hati semua hal yang terkait dengan jual beli maka jangan. Demikian iklan jualan barang dalam masjid sama. Sebenarnya saya pengajian di masjid kemudian saya iklan jual. Beda kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sosial, nggak ada masalah kalau sosial. Tapi kalau untuk untuk dapat keuntungan ya, untuk pribadi, untuk yayasan ya, untuk bukan sosial, maka tidak boleh. Apakah pengumuman atau yang lain, misalnya saya isi kajian saya banner restoran, tidak boleh. Tidak boleh di masjid, tidak boleh. Masjid bukan buat untuk dagangan. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana hukumnya bila ibu rumah tangga yang sedang melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan azan berkumandang? Apakah baiknya ditinggal atau meneruskan? Tidak, karena dia tidak harus ditinggalkan karena wanita tidak wajib ke masjid. Dia kalau bisa dia ikut menjawab azan, itu yang sunnahnya demikian ya. Dia lanjutkan pekerjaan, nggak ada masalah ya. Tapi kalau dia ingin disiplin dalam beribadah, setiap azan kemudian dia wudu, dia sholat, itu lebih baik. Tapi tidak harus demikian. Karena ibu rumah tangga tidak ada kewajiban ke masjid. Jadi para laki, maka para laki berusaha kalau sudah azan maka siap-siap untuk pergi ke masjid. Wallahu taala alam bisawab. Apakah diperbolehkan pengumuman orang yang meninggal dengan speaker masjid? Masalah mengumumkan ada yang tidak boleh kalau kita mengumumkan. Rasulullah SAW mengumumkan kematian seperti Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwasanya Najasyi telah meninggal, maka sallu ala akhikum, salatlah kepada saudara kalian. Rasulullah kasih pengumuman. Demikian juga Rasulullah SAW mengumumkan tentang ketika perang Mu'tah, Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya meninggallah Zaid bin Harithah, qutila akhukum syahidan fastaghfiru lahu. Sungguhnya saudara kalian Zaid bin Harithah meninggal dunia, mati syahid, maka mohonlah ampunan buatnya. Kemudian Rasulullah sampaikan juga Ja'far bin Abi Thalib meninggal, mohonlah ampunan baginya. Kemudian Abdullah bin Rawaham meninggal, maka mohonlah ampunan. Rasulullah kabarkan kepada para sahabat tentang meninggal. Yang dilarang adalah kalau niyahan, dia itu mengangkat suara sambil ada bentuk ratapan, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan saya berharap tidak jadi masalah pengumuman di masjid, tapi sekarang ada sarana, kalau memang sarana mudah dengan WA selesai. Ya, karena memang niyah itu ada nilai angkat suara. Kalau zaman dulu orang-orang jahiliyah berarti meninggal fulan, telah meninggal fulan. Itu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi biasanya disertai dengan ratapan. Yang jadi masalah pengumuman tanpa ratapan. Ini wallahu alam bisawab, kalau bisa sekarang dengan sarana mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Karena tidak disertai dengan ratapan. Beda kalau meratap di mic, ini orang gini itu tidak boleh, itu niyah. Tapi kalau tanpa ratapan sekedar pengumuman, sekarang sarana alhamdulillah banyak. Bisa dengan pengumuman di masjid, bisa dengan WhatsApp, alhamdulillah dengan media sosial mudah bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.